Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam anti lover, salam budaya. Pada video kali ini kita akan bicara bahan prospek, tapi ada hal-hal yang mengganggu dalam proses pembuatan program bahan anti putri, yaitu anak dan cabang. Nah, pada dasarnya anti putri Urictia religiosa adalah pohon yang dasarnya grouping, dan dia akan selalu membuat anak yang tumbuh dari akarnya. Dan ada kalanya anak menjadi dominan, bahkan lebih besar daripada induknya, dan ini sangat mengganggu sekali ketika dia tumbuh dominan mepet ke induk, sehingga merubah bentuk yang kita harapkan. Juga terkadang ada kalanya anak tumbuh dari akar, sehingga mengganggu bentuk akar yang kita tata dari awal. Nah, ini ketika kita bicara programmer selaku manusia yang mendesain, menata, menjaga sehingga bentuk yang kita desain sesuai dengan yang kita harapkan, ini sangat berperan. Salah satunya menata akar dan membuang anak. Kendala-kendala yang sering munculnya cabang-cabang yang tidak diinginkan dan anak yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu bentuk awal dari desain kita. Nah, ini ada contoh yang masih bisa kita lihat. Nah, ini contoh anak yang mengganggu tumbuh dempet ke bodi awal. Nah, ini ada bodi awal yang saya tanam di awal sekitar 7 tahun yang lalu, tapi tanpa pengontrolan yang baik, pengawasan yang baik, sehingga anak banyak tumbuh. Nah, ini juga anak, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini anak juga. Ini cukup mengganggu bentuk dari desain awal kita. Ini batang dalamnya cukup bagus, tapi terganggu oleh anak yang tumbuh mepet. Nah, ini sebaiknya secara berkala, secara triwulan dicek koreksi akar, dan anak-anak yang tumbuh juga sebaiknya dibuang, karena pada prinsipnya anti putri adalah pohon grouping, pohon perdu yang tumbuh grouping, rumpun, dan dia akan selalu mengeluarkan anak. Nah, seperti yang ini, dia bisa menjadi dominan mengalahkan induknya. Nah, ini juga salah satu contoh, bodinya udah besar, baik, tetapi terganggu oleh tumbuhnya anak di samping, dan ini dapat merusak. Nah, ini pohonnya bodinya udah besar, baik, tapi ada ditumbuhi anak sampai 5 dan mepet ke bodi, dan ini sangat mengganggu bentuk dan akar nantinya. Oke, kita lihat contoh beberapa yang terganggu. Nah, ini juga bodi udah besar, pecah cabang udah besar, tapi ada 2 akar yang mengganggu sekali. Ini melintang tanpa adanya kontrol dari sang programmer. Ini cukup mengganggu, dan ini sangat disayangkan sekali karena ini proses panjang selama 7 tahun, tapi ada akar yang melintang sehingga mengganggu. Ini juga seharusnya baik, akarnya dapat keliling, tapi ada anak yang tumbuh dominan sehingga harus dipotong
dan ini sangat disayangkan. Proses 7 tahun harus rusak karena kelalaian, karena tidak kontinu dalam pengontrolan tumbuhnya anak. Nah, ini juga sangat disayangkan, cabang yang tidak dijaga dari awal sehingga tumbuh mepet sampai 4 begini, dan ada akar yang mengarah ke bawah nusuk ke tanah sehingga memberi kekosongan di sini, memberi celah empong. Dan ini juga kekurangan dalam sebuah program, dan ini harus dikontrol, dijaga dengan baik agar investasi jangka panjang kita tidak terjadi seperti ini. Nah, yang ini juga dari sisi sini baik, tapi dari belakang karakter batang juga baik, tapi di sini ada anak yang tumbuh mepet. Tadinya ada 4 anak, ini udah saya buang dan kebetulan masih bisa diraut, tapi menimbulkan luka yang cukup besar, dan ini juga menjadi kendala dalam program. Oke, itu tadi beberapa kendala dalam program yang harus kita lakoni. Yang pertama, secara kontinu kita melakukan koreksi akar per triwulan berkala agar tidak ada akar yang melintang menusuk ke dalam, sehingga mengurangi nilai bahan yang kita kerjakan. Yang kedua juga tadi munculnya anak-anak dari akar seperti ini, dan itu cukup mengganggu pertumbuhan akar, bahkan cenderung merusak dan juga merusak bodi yang kita set dari awal. Terus juga dilihat jangan sampai ada akar yang kosong sehingga mengurangi kualitas bahan yang kita bikin. Oke, mungkin hanya itu saja, berbagi cerita, berbagi pengalaman dari saya, dan ini investasi jangka panjang. Jangan sampai hal-hal yang merugikan, hanya sepele, membuang anak yang kecil tetapi menjadi pengganggu setelah besar nantinya. Anak dan cabang-cabang yang tidak diperlukan ketika tidak diharapkan sebaiknya dibuang dari kecil. Mungkin hanya itu saja, berbagi cerita, berbagi pengalaman dari saya, petani bonsai di sudut kota Pekanbaru. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya.